Dan ini adalah sebuah pengalaman dari sobat kembara yang kita sebut saja namanya Endra. Jadi Mas Endra ini teman-teman, dia pernah mengalami kejadian horor, di mana dia itu pernah diganggu oleh sosok genderuwo. Ketika dia tinggal di daerah Pucang sana itu, dia punya langganan tukang potong rambut atau salon. Nah, tempat itu adalah sebuah rumah tua yang difungsikan jadi salon kecantikan. Dan pemilik salon itu sudah kenal baik sama Endra, kita sebut saja namanya Butin. Jadi ternyata keputusan Butin untuk pindah dari situ ini ternyata bukan semata-mata karena alasan bisnis atau harga sewanya yang naik. Ternyata ada alasan yang lain. Jadi selama 7 tahun, Butin menempati rumah itu untuk usaha salonnya ini, Butin dan para karyawan-karyawannya itu sering diganggu makhluk halus. Jadi setiap malam itu kayak ada orang yang mainan rantai besi dan rantainya itu kayak diseret buat mainan. Dan kejadian itu selalu setelah salonnya ini sudah tutup. Dan menurut Butin, kalau gangguan suara orang jalan, ada suara orang mandi di malam hari, itu masih gangguan ringan. Tapi ada kejadian yang lebih parah, yang akhirnya juga diceritakan oleh Butin ke Endra. Itu kejadiannya tahun 2004. Di depan rumah itu, di area pekarangan, itu ada pohon mangga jenis mana lagi. Dan karena buahnya yang melimpah itu, seringkali orang-orang yang tinggalnya di sekitar situ atau tukang becak yang mangkal di sekitar situ, ya mereka ikut ngambil buahnya dan Butin juga mengizinkan, Butin nggak masalah. Suatu sore ceritanya, ada seorang bapak-bapak, beliau ini tukang becak yang biasa mangkal di sana, beliau sudah izin ke Butin, Bu, aku njukuk pelem ya, aku mau ambil mangga ya. Oh iya Pak, monggo Pak. Nah beliau si bapak-bapak ini manjat pohon itu. Dan nggak tahu gimana ceritanya, pas waktu itu Butin juga ada customer, tiba-tiba bapak ini jatuh dari pohon, pruak, itu kenceng banget suaranya. Nah, kata orang-orang yang di bawah, yang menjadi saksi ketika bapak ini jatuh, mereka ngelihat bapak-bapak tukang becak itu posisinya aman, tapi mereka ngelihat sekilas ada semacam sekelebatan hitam, kayak mendorong bapak ini, dan akhirnya beliau jatuh. Jadi badannya itu langsung menghantam tanah pekarangan dan kejadiannya itu cepat banget. Seketika warga di situ heboh, termasuk Butin juga heboh, teriak-teriak semua. Dan langsunglah si bapak ini dibawa ke rumah sakit. Ternyata Butin dapat kabar bahwa belum sempat sampai rumah sakit, bapak-bapak tukang becak itu meninggal dunia.